Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Alfani dengan NIM 12 11 01 14 445. Baik, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari. Baik, soal pertama. Mengapa pentingnya pembelajaran akidah akhlak di lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi? Akidah akhlak itu mengajarkan bagaimana kita hidup sehari-hari. Dengan akidah yang kuat, kita bisa hidup dengan keindahan karena Islam. Dan dengan akhlak yang baik, kita bisa memiliki teman yang banyak. Dengan akhlak yang baik, kita bisa mendapatkan teman yang banyak. Sebagaimana dan juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu tujuan utamanya yakni menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan dari akhlak, etika, dan moral, serta berikan contoh dari kehidupan sehari-hari? Yang pertama yakni akhlak. Akhlak yakni segala perbuatan yang baik dan buruk yang menjadi pertimbangan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Contohnya bagaimana? Contohnya yakni menghargai pendapat orang lain. Ketika sedang dalam suatu forum, maka ada orang yang menyatakan argumentasinya, maka kita harus berakhlak baik dengan cara menghargai argumentasi tersebut. Yang kedua yakni etika. Etika yakni tingkah laku seseorang dalam sikap kesehariannya. Contohnya bagaimana? Contohnya yakni mematuhi segala perintah dari kedua orang tua. Ketika disuruh oleh orang tua, kita melakukannya. Ketika orang tua meminta kita untuk membelikan sesuatu, maka kita pergi untuk membelikannya. Itu adalah etika kita kepada orang tua. Yang ketiga yakni moral. Moral yakni istilah manusia untuk menyebut ke manusia atau orang lain yang mempunyai nilai positif. Contohnya bagaimana? Kita lihat bagaimana di Indonesia ini banyak sekali suku, agama, dan ras yang beragam. Tapi dengan suku, ras, dan agama yang beragam itu tidak menjadikan kita terpecah belah, akan tetapi menjadikan kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang disebut dengan moral. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita bisa yakin akan adanya Allah, sedangkan Allah pun tidak bisa dilihat oleh mata kita? Logikanya seperti ini. Sama seperti kalau ketika kita disuruh melihat otak. Kalaulah dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat otak, akan tetapi harus dengan alat yang khusus. Sama seperti Allah. Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Alatnya apa? Caranya apa? Yakni dengan taat dan menjadi ahli ibadah. Taat menaati peraturannya dan meninggalkan segala larangannya. Maka dengan kita taat beribadah kepada Allah, kita meyakini adanya Allah, kita melihat kekuasaan dan ciptaan Allah, maka insya Allah kita akan melihat Allah dan meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Soal yang keempat, bagaimana cara kita menyikapi takdir kita yang mana mungkin itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kita. Takdir yang tidak kita harapkan mungkin bisa jadi itu bukan yang terbaik menurut Allah. Akan tetapi kalau sudah menurut Allah baik, maka insya Allah baik bagi kita. Tapi kalau menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Jadi syukurilah apapun
yang menjadi takdir dari Allah. Jalani apapun yang menjadi takdir, yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bisa menerima ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soal yang terakhir yakni, apakah kita boleh mempercayai dukun atau peramal? Dukun atau peramal, kalau menurut saya itu tidak boleh kita percayai. Kenapa? Karena dukun dan peramal sudah melenceng dari syariat Allah, sudah melenceng dari ketentuan Allah, sudah melenceng dari segala dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena dia meyakini adanya selain Allah. Ketika kita datang ke dukun, meminta kepada dukun tersebut untuk ditambahkan rezeki atau dibukakan wajah ini dengan kegantengan, maka dengan bantuan alam ghaib, dengan bantuan jin, maka terbukalah. Maka ini yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kita mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan saya kenapa tidak boleh mempercayai dukun, karena dukun dan peramal ini sudah melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.